Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Furu'un ay hadhihi furu'un. Adapun ini ialah beberapa cabang permasalahan. Ya juzu boleh liso ini bagi orang berpuasa al-iftaru apa berbuka bi khabari adlin dengan sebab berita orang yang adil bil ghurub dengan terbenamnya matahari. Jadi ini beberapa cabang permasalahan ya. Boleh bagi orang yang berpuasa berbuka berdasarkan kabar orang yang adil. Orang adil menyampaikan bahwa maghrib telah tiba, artinya sudah maghrib. Kemudian wakaza dan demikian juga boleh bisa ma'adanihi dengan mendengarnya ajannya si adil. Orang adil ajan kita mendengar, maka ini dibolehkan berbuka. Kalau sekarang sudah canggih ya, zaman udah ada HP, televisi, dan masjid-masjid juga banyak terdengar ya. Jadi tidak masalah dengan itu semua. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu dan haram lisyaki bagi orang yang ragu. Al-aklu apa makan akhiran nahari di akhir siang hatta yajtahida sehingga bersungguh-sungguh berijtihad siapa orang yang ragu wa yazunna dan sehingga ia menduga kuat siapa orang yang ragu inqidoahu pada habisnya siang. Jadi haram ya bagi orang yang ragu makan sesuatu ya, makan berbuka ya tentunya pada akhir siang sebelum dia berijtihad dan ia menduga kuat bahwasanya habisnya masa siang, artinya maghrib telah tiba. Jadi harus berijtihad dulu, harus menduga kuat dulu bahwa maghrib telah tiba. Wa ma'adalik dan berserta itu boleh al-ahwatu saya ulang ya, wa ma'adalik dan berserta itu boleh al-ahwatu adapun yang lebih hati-hati as-sabru ialah bersabar lil yakini sampai penuh keyakinan. Jadi bersama itu artinya yang dipilih ya, yang lebih hati-hati, bahwa yang harus dilakukan adalah lebih hati-hati, maksudnya gitu. Yakni bersabar sampai memperoleh keyakinan bahwa maghrib telah tiba, seperti itu ya. Jadi ini yang lebih yang lebih selamat, artinya dia lebih hati-hati, dia bersabar sampai benar-benar yakin maghrib telah tiba. Wa yajuzu dan boleh al-aklu apa makan. Idza zanna apabila menyangka siapa siman baqo al-laili pada tetapnya malam. Bijtihadin dengan ijtihadnya, wa ikhbarin atau dengan pemberitahuan. Bijtihadin dengan ijtihad, wa ikhbarin dan dengan pemberitahuan. Jadi boleh seseorang itu makan sahur ya, makan sahur ya. Boleh seseorang makan sahur jika dia menduga kuat ya. Menduga kuat artinya dugaannya kuat 75%. Salahnya 25%. Jika dia menduga kuat, jadi saya ulang ya dari kalimat ini. Wa yajuzu dan boleh al-aklu apa makan iza zonna apabila menyangka siapa orang baqo al-laili akan tetapnya malam bijtihadin dengan ijtihad wa ikhbarin dan dengan khabar, dengan pemberitahuan. Jadi boleh ya makan sahur, seseorang ini makan sahur jika dia menduga bahwa masih malam. Jadi masih gelap, dia menduga masih malam berdasarkan ijtihad atau kabar dari seseorang bahwa
masih malam. Nah ini konteks zaman dulu memang ya, yang memang jam belum ada, masih bersandarkan waktu itu dengan matahari, handphone tidak ada dan sebagainya. Sekarang alhamdulillah serba mudah, Allah mudahkan itu semua. Wakaza dan seperti itu boleh. Lau syakka jika ragu siapa siman li'annal asla. Karena sesungguhnya hukum asal ya. Asalnya atau hukum asal baqaul laili ialah tetapnya malam. Lakin tetapi yukrahu dimakruhkan apa? Makan. Nah, jadi demikian juga kalau seseorang itu syak. Tadi kan itu zon ya. Zon itu 75% benarnya, 25% salahnya. Sekarang ragunya syak, menggunakan kata syak artinya 50% benarnya, 50% salahnya. Nah, kalau seorang ini syak atau ragu, maka itu dibolehkan juga. Seperti itu ya, makan sahur, dibolehkan. Kenapa? Karena asalnya adalah masih tetapnya malam, tetapi hal ini dimakruhkan. Nah, kemudian lau akhbarahu, dan apabila mengabarkan padanya siman adlun siapa orang adil itulu'il fajri dengan terbitnya fajar tamadahu maka berpegangan siapa simanhu pada si adil. Nah, kalau seandainya ada orang adil memberitahukannya bahwa telah terbit fajar misalkan, maka ia harus berpegang pada perkataan itu, harus diikutin maksudnya. Wakada dan demikian juga seperti orang yang adil, fasikun adapun orang yang fasik. Zona yang menyangka siapa siman sidokohu akan kebenarannya si fasik. Jadi begitu juga boleh ya. Maksudnya begitu juga dia harus berpegangan maksudnya. Sama orang fasik sekalipun ketika ia menyangka kuat bahwasanya benarnya si fasik. Kemudian lau akala, dan apabila makan sahur siapa siman bijtihadin dengan ijtihad awalan di awal siang au akhiran atau di akhir siang pabana maka nyata annahu apa bahwa sungguhnya siman akala makan ya ialah makan siapa siman naharon di waktu siang batola maka batal saumu apa puasanya siman. Nah ini kasus beda lagi. Kalau seandainya orang itu makan dengan berijtihad, ya seorang makan berdasarkan ijtihadnya sendiri tentang awal dan akhir puasa. Artinya awal dan akhir puasa. Lalu kenyataannya ia makan pada siang hari, maka puasanya batal ya. Nah, seperti itu. Ya dia makan dengan ijtihadnya di awal siang. Di awal siang ya. Artinya ya memang pagi hari ini, ya, namanya di awal siang. Nah, ya, ijtihadnya memang benar-benar salah karena sudah siang seperti itu. Dia menyangka mungkin masih fajar belum terbit ya, namanya juga di awal siang, ya di awal siang. Kemudian atau dia makan di akhir siang. Di akhir siang artinya di waktu maghribnya belum tiba, belum gelap, masih di waktu siang. Nah, maka benar-benar nyata bahwasanya dia makan di waktu siang. Nah, masih siang, batal samo maka batal puasanya. Nah, ini lagi-lagi konteksnya ya zaman dulu tidak ada jam, berdasarkan dengan ukuran waktunya dengan matahari, HP belum ada dan sebagainya, maka dulu memang sulit. Dan benar-benar harus berijtihad. Sekarang alhamdulillah mudah ya Allah mudahkan. Nah, kenapa demikian? Idla ibrata, karena tidak ada anggapan itu maujud, tidak ada ibrah itu maujud bizonni dengan sangkaan al-bayini yang nyata apa sangkaan khotuhu apa salahnya zon. Jadi alasannya memang karena perkiraan yang jelas nyata tidak bisa dijadikan pegangan. Jadinya yang nyata salahnya ya. Jadi perkiraan atau sangkaan atau dugaan kuat yang memang nyata salahnya ya tidak bisa jadi ibroh, jadikan anggapan atau dijadikan pegangan. Ya benar-benar nyata bahwasanya dia makan siang. Tentunya kalau siang ya belum terbit fajar misalkan.
Maksudnya kalau belum terbenamnya matahari kan masih siang. Nah, dan juga apa namanya, sudah terbit fajar ya, sudah terbit fajar, bukan belum terbit fajar, tapi sudah terbit fajar karena berhubungan di waktu sahur. Karena waktunya memang udah terang seperti itu ya. Maka sekali lagi batal puasanya. Kemudian fa'in lam yabin. Nah, maka jika tidak nyata syai'un apa sesuatu soha, maka sah puasanya. Jadi kalau misalkan jika tidak terlihat keliruannya atau salahnya, maka puasanya sah. Artinya balikan dari yang tadi, dia menyangka bahwa makannya itu dia dugaan kuatnya maghrib atau terbenam sudah tiba. Tetapi memang hari masih gelap. Nah, di sini kan ada memang zon ya, dugaan kuat. Tetapi hari memang sudah gelap. Nah, ini ya tetap sah puasanya karena tidak jelas. Kalau tadi kan yang awal itu benar-benar masih siang, kita masih melihat matahari. Nah, itu ya jelas nyatanya salah. Nah, ini sudah dia ragu, dia John ya, dugaan kuatnya nih maghrib sudah tiba. Tetapi memang karena posisinya sudah mau gelap, hampir gelap dan bahkan gelap, ya otomatis walaupun tidak jelas nyatanya ya, maka sah puasanya. Begitu juga pas sahur. Yang pertama kan sudah nyata siangnya. Kalau sekarang belum, masih gelap. Dia menduga kuat belum terbit fajar, tetapi memang harinya masih gelap. Nah, ini kan tidak jelas nyatanya ya. Tidak jelas nyatanya, maka sah puasanya. Kalau yang pertama tadi, nyatanya jelas. Dia menduga belum terbit fajar, tapi sudah siang. Nah, itu kan jelas nyatanya. Maka itu puasanya batal. Tapi kalau yang belum jelas nyatanya, maka sah puasanya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.